Antara Al-Quran dan masturbasi rohani, kafir Kristen pemuja Yesus. Kafir Kristen pemuja Yesus menulis, banyak sekali dalam Quran yang memakai bahasa vulgar secara literal, akan tetapi terjemahan menutupinya, entah karena malu atau memang supaya Al-Quran kelihatan terhormat di dalam kultur Indonesia yang santun ini. Dan ingatlah, Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, farjaha, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat Rabb-nya dan kitab-kitabnya, dan dia adalah termasuk orang-orang yang taat. At-Tahrim ayat 12. Kafir Kristen pemuja Yesus mengatakan, kata faraj adalah berarti vagina wanita, jadi sebenarnya kata, farjaha fanafahna min ruhina, artinya adalah, vagina yang dimana kami tiupkan ruh melaluinya. Jadi sangat jelas bahwa Allah meniup ruh kepada vagina Maryam. Saya jawab, pertama, tidak ada yang salah dengan terjemahan Al-Quran tersebut. Apakah farja mau diterjemahkan menjadi kehormatan, kemaluan atau vagina, sama saja. Karena farja memang memiliki beberapa arti dalam bahasa Indonesia seperti yang disebutkan tadi. Kedua, kafir Kristen melakukan kesalahan dalam pemenggalan kalimat dan itu memang mereka sengaja. Kafir Kristen pemuja Yesus ingin menunjukkan kalimat meniup vagina benar-benar ada dalam teks Al-Quran. Yang seharusnya, Maryam Abnata Imranaulati Asanat Farjaha, yang artinya Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, mereka penggal dari kata farjaha, dan disambung dengan kalimat selanjutnya, fanafahna fihi mir ruhina. Kalimat dalam terjemahan yang seharusnya, Maryam putri Imran yang memelihara vaginanya, menjadi vagina yang dimana kami tiupkan ruh melaluinya. Ketiga, kafir Kristen pemuja Yesus mengatakan Allah meniup ruh kepada vagina Maryam itu dusta. Kata kami, di situ bukan Allah tetapi malaikat Jibril. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, malaikat Jibril menemui Maryam dalam rupa manusia. Kemudian malaikat Jibril meniupkan ruh ke dalam baju kurung Maryam dalam sekali tiup. Maka tiupan itu turun ke bawah dan memasuki farji Maryam, lalu terjadilah kehamilan karenanya. Jadi tidak ada yang tiup-tiup vagina. Kafir Kristen pemuja Yesus tahu akan tafsir tersebut, tetapi mereka sengaja mengabaikannya agar punya alasan untuk dapat menghujat Allah dan menyesatkan kaum muslimin. Pemenggalan kata yang benar. Pemenggalan kata yang salah. Kafir Kristen pemuja Yesus menulis, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan beroleh kesenangan, yaitu kebun-kebun, buah anggur, dan kawaib atraba, gadis-gadis perawan yang sebaya. An-Naba ayat 31-33. Mereka mengatakan, surga mesum Islam ala Muhammad. Khayalan cabul Muhammad tentang surga. Quran juga memberi visualisasi seks liar di surga Islam, yang terbayang dalam mimpi Muslim, bahwa mereka akan mendapat gadis berdada montok dan tetap perawan, lalu bisa ngeseks kekal di surga. Ibnu Abbas, Mujahid, dan yang lainnya menafsirkan bahwa kawaib adalah nawahid, yakni buah dada bidadari-bidadari tersebut tegak, tidak terkulai jatuh, karena mereka adalah gadis-gadis perawan yang atrab, yaitu sama umurnya atau sebaya. Tafsir Ibnu Katsir. Saya jawab, kafir Kristen pemuja Yesus mengutip terjemahan surah An-Naba, ayat 31-33. Pada ayat tersebut ada kalimat, kawaiba atraba, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi gadis-gadis yang sebaya. Kafir Kristen pemuja Yesus tidak mempermasalahkan penerjemahannya. Oleh karena mereka tidak menemukan apa-apa pada teks aslinya, mereka mencarinya di tafsir ayatnya. Mereka mengutip tafsir Ibnu Katsir, di mana Ibnu Abbas, Mujahid, dan yang lainnya menafsirkan bahwa kawaib adalah nawahid, yakni buah dada bidadari-bidadari tersebut tegak, tidak terkulai jatuh, karena mereka adalah gadis-gadis perawan yang atrab, yaitu sama umurnya atau sebaya. Kafir Kristen pemuja Yesus mengatakan ada kevulgaran dalam ayat-ayat Al-Quran, tetapi mereka membuktikan kevulgaran tersebut dengan yang ada dalam kitab tafsir. Itu lelucon yang tidak lucu. Tetapi begitulah memang sifat orang-orang kafir. Untuk At-Tahrim ayat 12 sengaja mereka abaikan tafsirnya agar hujatan mereka kepada Allah punya alasan, sementara An-Naba ayat 31-33 yang tidak ada kata vulgar dalam ayatnya justru mereka korek-korek tafsiran ayatnya agar muncul kevulgarannya. Jadi tidak benar ada kevulgaran dalam ayat-ayat Al-Quran.
Di ayat pertama, kafir Kristen pemuja Yesus menganggap Allah meniup ruh kepada vagina Maryam itu salah karena kami pada ayat tersebut adalah malaikat Jibril dan bukan Allah. Malaikat Jibril pun meniupkan ruh bukan kepada vagina Maryam tetapi lewat baju kurung Maryam. Di ayat kedua, sama sekali tidak ditemukan kalimat vulgar seperti yang kafir Kristen tuduhkan. Kecuali lelucon mereka yang tidak lucu dengan mengkorek-korek tafsir untuk membuktikan kevulgaran ayat Al-Quran. Sampai di sini, tahulah kita bahwa kevulgaran itu bisa jadi berasal dan muncul dari dalam pikiran kafir Kristen sendiri. Itu mungkin karena mereka sering masturbasi rohani sebab keseringan disuguhkan ayat-ayat porno non-erotis dari firman Tuhan yang ada dalam Bible. Jika bukan karena jijik, tentu saya akan tuliskan ayat-ayat porno non-erotis itu di sini. Inna ad-dina 'indallahil Islam, wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum.